Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan materi kami mengenai membuat laporan keuangan sektor publik. Sebelum kami memulai presentasi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nikade Ayu Dwiantari, absen 19. Perkenalkan, nama saya Yohanes Yanuarto Sandei, absen 01. Perkenalkan, nama saya Putu Adela Febrinata, nomor absen 23. Selanjutnya, materi yang akan kami bawa yaitu yang pertama, tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor publik. Yang kedua, SPAC nomor 4. Dan yang terakhir, perbedaan laporan keuangan sektor publik dengan sektor swasta. Materi yang pertama yaitu tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor publik. Tujuan laporan keuangan sektor publik. Laporan keuangan organisasi sektor publik menjadi komponen penting dalam menciptakan akuntabilitas sektor publik secara efektif. Laporan keuangan ini berisi intisari dari kata keuangan yang sudah diringkas, diklasifikasikan, dan dikelompokkan. Dalam konteks sektor publik, jenis informasi yang diberikan untuk pengambilan keputusan adalah terbatas pada informasi yang bersifat finansial saja. Sehingga, informasi mengenai jumlah penduduk, iklim, atau letak geografis, yang mungkin informasi tersebut bermanfaat untuk pembuatan keputusan ekonomi, sosial, dan publik. Tetapi, informasi tersebut tidak dapat dianggap sebagai informasi finansial. Dan informasi non-finansial tersebut tidak dimasukkan dalam laporan keuangan sektor publik. Secara rinci, tujuan laporan keuangan sektor publik yaitu yang pertama, memberikan informasi keuangan untuk menentukan memprediksi aliran kas, saldo, neraca, dan kebutuhan sumber daya finansial jangka pendek unit pemerintah. Yang kedua, memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi kondisi ekonomi suatu unit pemerintahan dan perubahan-perubahan yang terjadi di dalamnya. Yang ketiga, memberikan informasi keuangan untuk memonitori kegiatan kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan, kontrak yang telah disepakati, dan ketentuan lain yang disyaratkan. 4. Memberikan informasi untuk perencanaan dan penganggaran, serta untuk memprediksi pengaruh akuisisi dan alokasi sumber daya terhadap pencapaian tujuan operasional. Yang kelima, memberikan informasi untuk mengevaluasi kinerja, manajerial, dan organisasional. Yang keenam, dapat memberikan informasi guna pembuatan keputusan ekonomi, sosial, dan politik sebagai bukti pertanggungjawaban dan pengelolaan. Yang ketujuh, memberikan informasi guna mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasial. Selanjutnya yaitu fungsi laporan keuangan sektor publik. Yang pertama, kepatuhan dan pengelolaan. Yang kedua, akuntabilitas dan pelaporan retrospektif. Yang ketiga, perencanaan dan informasi otorisasi. Yang keempat, kelangsungan organisasi. Yang kelima, hubungan masyarakat. Yang keenam, sumber fakta dan gambaran. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan melanjutkan materi yang kedua mengenai SFAC nomor 4. Sebagai bagian dari usaha untuk membuat kerangka konseptual, Financial Accounting Standards Board atau FASB tahun 1980 mengeluarkan Statement of Financial Accounting Concept Number 4 mengenai tujuan laporan keuangan untuk organisasi non-bisnis atau nirlaba, Objective of Financial Reporting by Non-Business Organization. Tujuan laporan keuangan organisasi nirlaba dalam SFAC yaitu yang pertama, memberikan informasi yang bermanfaat bagi penyedia dan calon penyedia sumber daya, serta pemakai dan calon pemakai lainnya dalam pembuatan keputusan yang rasional mengenai alokasi sumber daya organisasi dan alokasi sumber daya aktiva perusahaan. Yang kedua, untuk menilai kemampuan organisasi dalam memberikan pelayanan kepada publik dan kemampuan untuk melanjutkan memberi pelayanan tersebut. Kemudian yang ketiga, untuk menilai bagaimana kinerja manajer organisasi non-bisnis atas pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan dan menilai manajemen melakukan aktivitas pembiayaan dan investasi. Keempat, ada memberikan informasi mengenai sumber daya ekonomi atau aktiva, kewajiban dan kekayaan bersih organisasi, serta pengaruh dari transaksi, peristiwa, dan kejadian ekonomi yang mengubah sumber daya dan kepentingan sumber daya tersebut. Yang kelima, ada memberikan informasi tentang kinerja organisasi selama satu periode. Yang keenam, memberikan informasi tentang bagaimana memperoleh dan membelanjakan kas.
Yang terakhir, yang ketujuh, memberikan penjelasan dan interpretasi untuk membantu pemakai dalam memahami informasi manajemen keuangan yang diberikan. Saya akan menjelaskan perbedaan laporan keuangan sektor publik dengan sektor swasta. Yang berikut adalah perbedaan laporan keuangan sektor publik dengan keuangan sektor swasta. Jadi perbedaannya dapat kita lihat di tabel ini ya. Jadi yang sebelahnya ini adalah laporan keuangan sektor publik dan sebelahnya adalah laporan keuangan sektor swasta. Dari laporan keuangan sektor publik, yang pertama itu adalah fokus finansial dan politik. Sedangkan dari laporan keuangan sektor swasta yaitu fokus finansial. Dan yang kedua adalah kinerja diukur secara finansial dan non-finansial. Dan di sektor keuangan swasta yaitu sebagian besar kinerja diukur secara finansial. Dan yang ketiga, pertanggungjawaban kepada parlemen dan masyarakat luas. Laporan keuangan sektor swasta, pertanggungjawaban kepada pemegang saham dan kreditur. Yang keempat, berfokus pada bagian organisasi, melihat ke masa depan secara detail. Yang sebelahnya adalah berfokus pada organisasi secara keseluruhan, tidak dapat melihat masa depan secara detail. Yang kelima, aturan pelaporan ditentukan oleh Departemen Keuangan. Jadi di sebelahnya ini adalah aturan pelaporan ditentukan oleh undang-undang, standar akuntansi, pasar modal, dan praktik akuntansi. Yang keenam adalah laporan diperiksa oleh Treasury Cash Accounting. Jadi di sebelahnya ini menjelaskan juga laporan keuangan diperiksa oleh auditor independen. Yang ketujuh, bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang keuangan pemerintah. Jadi yang selanjutnya ini menjelaskan bertujuan untuk memberikan informasi kepada pemegang saham tentang keuangan perusahaan. Yang kedelapan adalah publik dikeluarkan oleh pemerintah dan entitas publik lainnya seperti Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, Badan Layanan Umum BLU, dan Lembaga Keuangan Milik Negara atau LKMN. Jadi selain ini juga menjelaskan bahwa dikeluarkan oleh perusahaan swasta ya, seperti perusahaan terbuka maupun perusahaan tertutup. Yang kesembilan, informasi di dalamnya akan disajikan secara komprehensif dan transparan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku. Jadi sebelahnya ini juga menjelaskan bahwa informasi di dalamnya akan lebih fokus menyajikan informasi yang relevan bagi pemegang saham dalam mengambil keputusan investasi. Dapat kita lihat di tabel ini ya. Jadi di sini ada keterangan, ada laporan keuangan sektor publik, ada laporan keuangan sektor bisnis, ada juga laporan keuangan sektor sosial. Jadi penjelasannya ini dapat kita lihat di tabel. Selanjutnya ada kesimpulan dari materi yang telah kita jelaskan tadi, di mana laporan keuangan organisasi sektor publik menjadi komponen penting dalam menciptakan akuntabilitas sektor publik secara efektif. Dalam konteks sektor publik, jenis informasi yang diberikan untuk pengambilan keputusan adalah terbatas pada informasi yang bersifat finansial saja. Salah satu tujuan laporan keuangan sektor publik adalah memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan prediksi aliran kas, saldo, neraca, dan kebutuhan sumber daya finansial jangka pendek unit pemerintah. Fungsi dari laporan keuangan sektor publik ada 6, di mana salah satunya adalah kepatuhan dan pengelolaan atau compliance dan stewardship. SFAC nomor 4 isinya mengenai tujuan laporan keuangan untuk organisasi non-bisnis atau nirlaba, dengan salah satu tujuannya yaitu memberikan informasi yang bermanfaat bagi penyedia dan calon penyedia sumber daya, serta pemakai dan calon pemakai lainnya dalam pembuatan keputusan yang rasional mengenai alokasi sumber daya organisasi dan alokasi sumber daya aktiva perusahaan. Karakteristik dari laporan keuangan sektor publik dengan keuangan sektor swasta memiliki beberapa perbedaan, dan salah satunya untuk mengetahui siapa laporan keuangan itu akan berguna nantinya, di mana laporan sektor publik bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang keuangan pemerintah, sedangkan laporan keuangan sektor swasta bertujuan untuk memberikan informasi kepada pemegang saham tentang keuangan perusahaan. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Jika ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Baik, sekian presentasi yang sudah kami bawakan. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.